Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Cahya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Biologi, program studi S1 Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan video selfie mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan bangsa. Yang pertama adalah paradigma pembangunan di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik haruslah berdasarkan dari nilai-nilai moral yang terdapat dalam Pancasila. Dalam kehidupan politik, sila Pancasila yang merupakan titik awal atau biasa dijadikan landasan dalam pembangunan di bidang politik dalam kehidupan ketatanegaraan adalah sila keempat, yaitu perikerakyatan. Namun sebenarnya bukan hanya dari sila keempat saja yang menjadi dasar dalam kehidupan politik di Indonesia, tetapi kelima sila dalam Pancasila haruslah dijunjung tinggi. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang wajib dijunjung tinggi dan diwujudkan pelaksanaannya dalam kehidupan politik yang berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Jika dalam kehidupan politik sudah diterapkan nilai-nilai Pancasila, maka akan tercipta sebuah perilaku politik yang santun dan juga bermoral, sehingga penyelenggara kehidupan ketatanegaraan akan berjalan dengan baik. Penerapan Pancasila sebagai paradigma kehidupan politik di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bermartabat, serta menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan juga berkeadilan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik mencakup semua bidang, baik di bidang sosial, budaya, keagamaan, dan juga perekonomian. Penerapan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan rakyat, memanusiakan manusia, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan komitmen, menghilangkan sikap diskriminasi dan transparansi dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya adalah pembangunan di bidang paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia tidak sama dengan sistem ekonomi pada negara liberalis dan negara kapitalis. Sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara khusus, nilai-nilai yang dapat diambil dalam pembangunan kehidupan perekonomian di Indonesia adalah nilai ketuhanan dan juga nilai kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bermoral, dan juga berkeadilan. Sistem ekonomi yang menghargai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial, maupun makhluk Tuhan. Sistem perekonomian yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi yang berkerakyatan dan berasas nilai-nilai kekeluargaan atau gotong royong. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang terbebas dari sistem monopoli perdagangan, bebas dari penindasan dan ketidakadilan, serta menciptakan transparansi dan keadilan dalam mewujudkan perekonomian yang berdasarkan sistem kerakyatan. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan keluarga. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan bagi warga negara. Paradigma pembangunan di bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, khususnya tercapainya kehidupan masyarakat yang demokratis, damai, dan juga aman. Pemikiran seperti ini tidak berarti bahwa bangsa Indonesia perlu kebal terhadap pengaruh budaya dari negara lain. Dengan kata lain, untuk membangun masyarakat modern di Indonesia, penting untuk terbuka terhadap kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia kontemporer atau terpengaruh oleh budaya lain. Namun, penting untuk diingat bahwa masyarakat modern tidak merujuk pada peradaban yang mengadopsi budaya barat, melainkan masyarakat yang mempertahankan hubungannya dengan asal-usul budayanya. Menurut argumen-argumen yang dikemukakan di atas,
pernyataan bahwa Pancasila adalah satu-satunya model kemajuan dalam ranah sosial budaya sama sekali tidak berlebihan. Hal ini merupakan akibat wajar dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia telah sampai pada kesimpulan bahwa Pancasila adalah kristalisa dari prinsip-prinsip yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Namun, kita harus menerima kenyataan bahwa memanfaatkan Pancasila sebagai model pembangunan sosial budaya bukanlah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kita akan mencapai tingkat pencapaian setinggi mungkin. Keberhasilan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya dan di bidang sosial budaya pada khususnya merupakan bukti yang mendukung promis yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Sepintas masyarakat tampak tertib, aman, dan juga tentram, namun pemerintahan Orde Baru bertanggung jawab atas kehancuran rakyat Indonesia dengan menambahkan peledak yang hampir meledak. Kegagalan mereka yang berkecimpung di bidang sosial budaya untuk mengembangkan bidangnya pada hakikatnya identik dengan kegagalan mereka yang berkecimpung di bidang politik untuk mengembangkan wilayahnya. Orde Baru yang pada akhirnya tidak membawa keberhasilan, perubahan yang diinginkan akhirnya digantikan oleh masa reformasi. Namun dalam praktiknya, pertarungan era reformasi seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya, masa reformasi yang seharusnya memajukan bidang sosial budaya belum mampu memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Konflik antar kelompok yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia merupakan bukti gagalnya upaya membangun sistem sosial budaya yang sesuai dengan cita-cita, kebenaran, serta hakikat dan juga martabat manusia. Oleh karena itu, agar cita-cita Pancasila menjadi landasan, tumbuhnya bidang sosial budaya perlu dialami dan juga dipraktikkan. Menurut Kontowijoyo, Pancasila dapat dipandang sebagai suatu paradigma yang memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut, yaitu universal karena mampu membebaskan simbol dari katanya dengan elemen struktur tertentu, transendental dalam arti potensi memperluas ruang lingkup otonomi manusia dan ruang lingkup kebebasan spiritual. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, dimungkinkan bahwa semua individu harus berpartisipasi dalam suatu tatanan sosial budaya dengan cara yang wajar, proporsional, dan juga praktis. Kesimpulannya, untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, aman, damai, adil, dan juga berhasil, semua aspek bangsa perlu berpartisipasi dalam pekerjaan yang dilakukan berdasarkan prinsip kebenaran. Pekerjaan ini harus dilakukan atas dasar nilai-nilai yang dijunjungi oleh bangsa. Pembangunan paradigma bidang HANKAM, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan negara Indonesia pada saat didirikan. Oleh karena itu, pemerintahan berkewajiban untuk membangun sistem pertahanan dan juga keamanan yang mampu mewujudkan cita-cita dan juga berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menyusun dan juga menerapkan sistem yang disebut sebagai pertahanan dan juga keamanan rakyat semesta. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan cita-cita Pancasila yang menyatakan bahwa rakyat dan pemerintah sama-sama memiliki hak dan juga tanggung jawab yang sama dalam melindungi negara. Selain itu, salah satu rekomendasi Pancasila adalah agar masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Karena sistem pertahanan memerlukan peran serta setiap warga negara agar dapat berfungsi dengan baik, maka implementasi sistem tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan secara utuh. Selain itu, dengan prasyarat yang harus dipenuhi yang meliputi prasyarat fisik, teoristis, dan juga strategis, atas dasar pemikiran tersebut, TNI memiliki posisi strategis dan juga menjalankan tugas penting. Modernisasi TNI dilakukan bukan hanya untuk kepentingan militer saja, tapi juga untuk kepentingan sosial dan juga komersial. Akibatnya, sistem pertahanan dan juga keamanan khusus dibangun dan TNI dipilih untuk menjadi penjaga utamanya. Paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Kita sebagai warga Indonesia hendaklah mengamalkan Pancasila sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan juga bernegara. Karena di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan. Kita harus ikut serta dalam membangun negara Republik Indonesia agar terciptanya kedamaian yang sesuai dengan semboyan kita dari dulu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi, saling menghargai akan sesama umat, tidak mengganggu umat yang lain ketika sedang beribadah, saling menghormati, saling membantu. Yang terpenting prinsip kita tidak goyah ketika kita sedang bersama orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Paradigma pembangunan di bidang iptek. Memasuki era globalisasi, pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi terus berjalan. Pengembangan iptek tidak melulu mengajar kemajuan material, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek spiritual. Diikuti dalam buku Spiritualisme Pancasila 2018 oleh Hediawanto, tujuan utama pengembangan iptek yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga pengembangan iptek terikat oleh nilai, maka harus ada paradigma yang menjadi landasannya. Di Indonesia, paradigma landasan iptek adalah Pancasila. Pancasila menjadi landasan pengembangan iptek karena setiap nilai Pancasila mengandung hal-hal yang penting dan juga menunjukkan etika dalam pengembangan iptek. Berikut nilai-nilai setiap sila yang mengandung landasan pengembangan iptek dirangkum dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Kuasa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berkemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan agar pengembangan iptek ditunjukkan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengembangkan iptek. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan juga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Mekanisme perumusan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan juga program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang membuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan juga kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana pembangunan jangka menengah nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM Nasional 1 tahun 2005 sampai 2009, RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014, RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019, dan juga RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.